segmen pembelajaran berbeda, ya. Yang pertama segmen satu itu saya yang pegang tentang database dan fundamental programming. Nanti segmen 2 akan bersama Kak Johan namanya, itu salah satu trainer kita juga. Itu akan belajar back end programming. Nanti di segmen 3 kalian akan belajar front end programming yang, eee, diajar sama Kak Nathan nanti. Jadi ini 3 segmen, 3 trainer berbeda, ya. Di setiap segmen akan ada sistem gugur, akan ada sistem gugur. Jadi kalau kalian secara, nilai kurang, secara pemahaman kurang, ataupun secara etika kurang, mungkin kalian nggak bisa lolos. Ya, ke segmen berikutnya. Jadi, saat pindah segmen satu ke segmen 2, mungkin yang tidak lolos akan saya kick dari Discord ini, gitu. Jadi makin belakang, pembelajaran makin fokus, mungkin peserta makin dikit. Ada tapinya, tapinya kemarin sudah di-mention waktu onboarding, kita tidak membatasi penerimaan dari DTS ini. Kemarin dikasih tahu kan, hasil akhir result dari DTS ini giveaway, bukan giveaway dong, hadiahnya, reward-nya adalah offering sebagai karyawan Metrodata, gitu ya. Oke, reward-nya itu, kalau kalian lulus sampai akhir, nanti akan ada penawaran, gitu. Sampai situ dulu deh, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau Ya Kak, ditanyain? saya mau tanya Kak, boleh Kak? Saya, kalau mau tanya sebut nama dulu ya. Jadi, Oke, saya ya siapa? Syam Kak. Ya, Ya Syam. Syam. Gimana Syam? Ah, saya mau tanya, untuk setiap segmennya itu kan tadi ada Mhm. 3. Setiap segmennya itu berapa minggu ya kira-kira? Sama semuanya 2 minggu 2 minggu durasi. Oh 2 minggu 2 minggu, Heeh. oke. Nanti penilaiannya itu di akhir ya, di, final akhirnya misalnya setiap 2 minggu pasti ada sesi eliminasinya dari situ dilihatnya? Akumulasi Kalau dari nilai atau penilaiannya heeh, kalau penilaiannya menyeluruh. Karena di dalam satu segmen itu mungkin saya di segmen satu ini bisa ada sekitar 6 tugas mungkin ya, saya juga belum tahu nanti kita lihat. Tugasnya ada banyak, dari setiap tugas itu saya akan nilai, gitu. oke. Oke Kak, thank you Kak, terima Iya, kasih. sama Syam. Ada lagi teman-teman? Ya Kak, Reza. Reza, silakan Reza. Oh iya, kemarin kan waktu bagi link installer itu ada link di sana ada apa yang perlu diinstal, materinya sama tugasnya. Tugas yang kemarin tuh dikumpulinnya kapan? Sabar ya, sabar. Ini udah bikin emang? Udah bikin? Materinya aja belum, udah ngerjain tugas. Sangat semangat sekali. Kirain. Sabar ya, Karena sabar. udah di posting kan. Oke, Pak. Sabar. Nanti saya jelasin dulu, kita ngobrol dulu, saya jelasin, baru saya kasih deadline tugasnya kapan. Oke, gitu ya. Oke Kak. Ya. Siapa nih yang tanya? Pian, Pian. Mhm, 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 mhm.
Secara offering sama, tapi, setelah offering itu kalian nggak ada pelatihan lagi, cuma nanti mungkin ada extend. Saya belum bisa memastikan ya, ini masih mungkin ya. Mungkin masih ada tambahan lagi materi atau mungkin masih ada, on job training. Jadi karena sejujurnya, di program DTS ini programnya sangat singkat banget dibandingkan dengan kita punya program MCC itu, waktunya nggak sama gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang kita potong, nanti kita diskusinya setelah kalian jadi karyawan, gitu. Karena programnya singkat, kita nggak bisa ngasih semua materi MCC kita di TS ini, gitu. Ya, oke? Mhm, iya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Saya Kak, Tadi saya siapa? Tadi siapa? dari Ridwan Pak. Oh, Ridwan. Iya, Ya, gimana? Ya, gimana? saya mau nanya Kak, untuk yang pelatihan offline itu apakah kita harus lulus 3 segmen dulu atau di antara 3 segmen itu kita bakal ada pelatihan offline Kak? Mmm, saya belum dapat info detailnya, tapi setahu saya kayaknya akan dilakukan di segmen-segmen terakhir. Maksudnya saat final presentation gitu. Jadi selama 1 sama 2 ini kemungkinan masih online sebenarnya, gitu. Belum tahu Udah. detailnya ya saya. Cuma kemarin disclaimer dari, pihak Kemeninfo ya kalau nggak salah, Iya. yang kemarin bilang itu kalau misalnya ada pelatihan offline pun mereka nanggung untuk ininya ya, transportasi dan Biaya penginapan, benar nggak sih? Benar nggak sih? Iya, benar. Benar ya? Ya udah, kalau misalnya benar. Gitu ya? Oke Kak, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ini kalian semua masih di kota asal semua ya? Nyebar semua ya? Iya. Oh iya, ya udah. Ada lagi? Iya, silakan Hakim. Kalau ditanya minimal kehadiran, kayaknya minimal kehadiran 100% deh. Kak, mhm, iya, karena kemarin kan dibilang kita full time gitu. Ada kemungkinan kenapa? Oh iya, kalau misalnya ada hal-hal yang memang, seperti itu boleh dikomunikasikan ke saya ya. Maksudnya boleh, sebaiknya kalau misalnya kalian izin, kalian kirim email ya. Jadi jangan by chat, oke? Kirim email, nanti saya kasih email saya, gitu ya. Nanti saya kasih di referensi aja ya, kalian cek. Mhm, iya. Ada lagi? Kak, saya Lydia mau bertanya. Saya Widya, oke. Lydia, Kak. Lydia, ya Lydia. Saya mau tanya, Kak, tadi kan setiap segmennya ada tugas tuh, Kak. Nah, itu nanti tugasnya itu kayak tugas harian atau nanti kayak tugas akhir gitu, Kak? Tugasnya banyak. Jadi, mungkin, dalam 1 minggu bisa ada 3 atau 4 tugas, gitu. Jadi tugasnya banyak, bukan tugas akhir, tapi nanti tugas besarnya juga di akhir ada. Oke, Oke, makasih, Kak. ya.
Saya siapa? Oh, Irfan. Bentar dulu, kamu dapat silabus dari mana? Email siapa? Kalau misalnya ada emailnya boleh forwardin ke saya nggak? Maksudnya saya cross check ya. Saya cross check kayak gimana. Soalnya mungkin saya yang salah info atau ada yang mungkin salah kirim emailnya gitu. Jadi coba forwardin ke saya, nanti saya cross check tentang itu ya. Ya. Mhm mhm. Ya. Kalau mini project kayaknya walaupun kita ada segmen 1, 2, 3 tetap ada project-nya sih, ada mini project-nya. Di setiap segmen pun bahkan biasanya di akhir-akhir tuh pasti ada, tugas yang besarnya gitu. Kalau itu biasanya ada. Ada lagi Halo. Halo. Nama saya Erik. siapa? Erik. 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 Iya. Eri. Oh ya Erik. Iya. 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 Untuk tugasnya itu individu apa ada tugas kelompok gitu ya? Kalau di segmen saya sih semua individual ya, kalau di segmen saya. Tapi kalau di segmen 2 3 mungkin ada tugas kelompoknya, tapi yang dinilai tetap individunya, gitu. Ya, Ya, sama tadi ada penilaian attitude itu maksudnya gimana ya? kalian cobain aja 1 minggu bolos 3 kali aja, pasti nggak bakal lolos sama saya. Oh Kalian iya. cobain aja di dalam room ini, saya ajak ngobrol, saya panggil 3 kali namanya, kalian nggak jawab atau kalian AFK, kemungkinan besar nggak lulus. Itu ya, Iya karena, gitu. eee, kita ngajar kalian dengan effort, kayak gitu. Jadi harapannya kalian menghargai effort yang kita berikan, gitu. Oke? Oke, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Boleh ditanyakan. Oh ya, satu lagi, eee, saya kasih dulu ke kalian. Jadi saya kasih tahu beberapa hal dulu ya, beberapa hal dulu. Yang pertama, eee, kalian cek di general chat, saya punya ground rules, silahkan silahkan dibaca. Silahkan dibaca. Yang pertama, kalian kumpul jam 9 dan 13.30. Tepat jam 9 tepat, jam 13.30.
Disclaimer untuk nomor 1 ya. Karena saya saat ini lagi pegang kelas paralel, beberapa kelas paralel. Ada kemungkinan jam 9 saya nggak bisa hadir. Mungkin saya telat, mungkin setengah jam atau 1 jam, tapi kalian sudah ada di Discord. Maksudnya kalian standby di sini jam segitu. Misal pun saya nggak ada, kalian tetap standby jam segitu. Oke, pertama. Yang kedua, tetap depan laptop, be aktif selama pembelajaran. Kalian tanya sebanyak mungkin yang kalian mau tanyakan. Jika kalian perlu saya, atau jika kalian perlu pendapat teman-teman kalian, silahkan tag. Jadi kalau misalnya kalian nanya, terus kalian nggak nge-tag saya menganggap kalian tidak tanya sama saya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tanya, Kak Dev, tapi nggak di tag atau di mention, berarti kalian nggak nanya saya. Terus nomor 4, selalu siapin koneksi cadangan. Jadi kalau koneksi kalian bermasalah, langsung ganti. Saya tidak bertanggung jawab atas kegagalan koneksi kalian. Jadi kalau misalnya saya lagi jelasin hal yang penting, terus kalian koneksinya bermasalah, boleh ada toleransi, misalnya bilang, "Kak, koneksi saya bermasalah," misalnya tunggu 5 menit, kayak gimana. Saya toleransi hal itu, tapi kalau misalnya dalam satu sesi kalian nggak ikut karena koneksinya bermasalah, saya nggak tanggung jawab atas hal itu, ya. Terus gunakan reaction setelah baca. Reaction ya, bukan reply, oke? Jadi kalau kalian baca apapun dimanapun, gunakan reaction. Itu cara kita berkomunikasi kalau via chat. Ya, kalau mau tanya, baru kalian reply. Kalau cuma informasi aja dan kalian nangkep aja, itu kalian reaction. Oke, itu ground rules saya sampai kita selesai. Ada yang mau tanya lagi? Kalian boleh makan, boleh minum. Selama pembelajaran, saya juga makan dan minum. Biasanya kalau sesi saya panjang, saya pasti sediakan waktu kita untuk istirahat. Mungkin dalam 40 menit sesi, ada istirahatnya 10 menit, mungkin ya, kayak gitu. Terus, nanti banyak materi yang self learning, jadi kalian baca materi, baca tugas, dan lain-lain gitu. Kalau misalnya saya pas datang, kita bahas atau kalian mau tanyakan. Gitu. Itu sih, kiat-kiat lulus DTS aktif nomor 1. Dah. Ada yang mau tanya lagi? Ini saya jawab yang dari kolom chat Johannesburg ya. Andi nanya, Sabtu dan Minggu kita libur. Ya, Sabtu dan Minggu kita libur. Kita hanya sampai Jumat saja, ya. Sampai hari Jumat aja. Ya, ada yang mau tanya lagi?